Halo teman-teman, kembali lagi di mata pelajaran PPKN. Pada video kali ini kita akan membahas materi pertemuan keempat PPKN. Materi pertemuan keempat PPKN, kita akan membahas 1. Sumpah Pemuda, 2. Semangat dan komitmen kebangsaan, 3. Karakteristik Indonesia. 1. Sumpah Pemuda. Semakin gencar keinginan untuk mempersatukan semua organisasi pemuda seluruh Indonesia menimbulkan kesadaran akan pentingnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa untuk mengusir penjajah. Kesadaran bahwa persatuan dan kesatuan bangsa merupakan modal utama dalam mengusir penjajah di Indonesia semakin berkembang. Tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 dilaksanakan Kongres Pemuda I di Jakarta dengan ketuanya M. Tabrani. Hasil Kongres Pemuda I adalah baru berhasil menimbulkan kesadaran perlunya persatuan di kalangan pemuda dan kesatuan bahasa, tetapi belum sampai berhasil diwujudkan. Tujuan Kongres Pemuda I adalah mencari jalan membina perkumpulan pemuda yang tunggal, yaitu membentuk suatu badan sentral atau nasional dengan maksud sebagai berikut. A. Memajukan paham persatuan dan kebangsaan. B. Menguatkan hubungan antara sesama perkumpulan-perkumpulan pemuda kebangsaan. Untuk mewujudkan hasil Kongres Pemuda I, maka pada tanggal 28 Oktober 1928 dilaksanakan Kongres Pemuda II yang diketuai oleh Suganda. Hasil dari Kongres Pemuda II ini kemudian dikenal dengan Sumpah Pemuda. Teks Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 bertempat di Jalan Kramat Raya 106, Jakarta Pusat, yang sekarang menjadi Museum Sumpah Pemuda. Isi dari Sumpah Pemuda tersebut adalah 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Susunan Panitia Kongres Pemuda II sebagai berikut. Ketua oleh Sugondo Jojo Puspito, yaitu dari PPPI, Wakil Ketua RM Joko Marsaid dari Yong Yava, Sekretaris Muhammad Yamin dari Yong Sumatera Nanbon, Bendahara dari Amir Syarifuddin, yaitu dari Yong Bataksbon, Pembantu 1 Johan Muhammad Chai dari Yong Islaminten Bon, Pembantu 2 dari R. Kaja Songkana dari Pemuda Indonesia, Pembantu 3 dari RCI Sendok, yaitu dari Yong Jelebes. Pembantu 4 yaitu Johannes Leimena, yaitu dari Yong Ambon. Pembantu 5 Muhammad Rohyani Suud dari Pemuda Kaum Betawi. Makna dan arti penting Sumpah Pemuda. 1. Makna dan arti penting pengakuan bertumpah darah satu tanah Indonesia. Satu Nusa berarti bahwa setiap orang harus merasa memiliki satu tanah air yang sama, yaitu tanah air Indonesia. Indonesia merupakan negara maritim di mana sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari perairan yang memisahkan pulau-pulau di Indonesia. Pulau-pulau di Indonesia yang dipisahkan oleh laut pada hakikatnya adalah satu. 2. Makna dan arti penting pengakuan berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Satu bangsa memiliki makna. Walaupun kita berasal dari suku yang berbeda, tetapi kita tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Bentuk wilayah berupa kepulauan dengan sumber daya manusia yang menyebar dan bertempat tinggal di pulau-pulau Indonesia. 3. Makna dan arti penting menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Makna satu bahasa Indonesia adalah bahwa bahasa yang dapat mempersatukan bangsa yaitu bahasa Indonesia. Bayangkan ada banyak bahasa di Indonesia, namun bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi antar suku dan antar daerah di Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang dijadikan sebagai bahasa pengantar pendidikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Nilai-nilai luhur dalam Sumpah Pemuda. A. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. B. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. C. Sikap cinta tanah air. D. Menghargai dan menerima perbedaan. 2. Semangat dan komitmen kebangsaan. Pengertian semangat. Semangat mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk mencapai keinginan atau hasrat yang diinginkan.
Semangat kebangsaan berarti kesadaran seseorang untuk setia kepada bangsa dan negaranya. Semangat kebangsaan juga bisa diartikan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam melindungi dan menjaga bangsanya. Semangat kebangsaan juga bisa diartikan sebagai cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Lalu kemudian ada pengertian komitmen. Komitmen kebangsaan berasal dari dua kata, yaitu komitmen dan kebangsaan. Komitmen berarti sikap dan perilaku seseorang secara sungguh-sungguh untuk mewujudkan harapan dan cita-cita yang diinginkan. Sikap komitmen ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Kebangsaan berarti hubungan hukum antara warga negara dengan negaranya. Kebangsaan juga bisa berarti kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Komitmen kebangsaan berarti sikap dan perilaku seseorang yang mencintai negaranya dengan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Lalu ada ciri-ciri orang yang memiliki semangat dan komitmen kebangsaan. 1. Mempunyai semangat cinta tanah air dan ikut memiliki terhadap bangsa Indonesia. 2. Memiliki semangat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Berpartisipasi dengan sepenuh tenaga untuk mendukung tercapainya cita-cita bangsa. 4. Meletakkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Untuk memahami semangat dan komitmen kebangsaan, pendiri negara dan para pahlawan Indonesia dapat dilihat pada peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa-peristiwa penting tersebut antara lain: 1. Peristiwa kebangkitan nasional pada tahun 1908, di mana pada masa itu perjuangan dalam mengusir penjajah yang semula bersifat kedaerahan berubah bersifat nasional. 2. Peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana pada masa ini komitmen persatuan dan kesatuan ditunjukkan dengan komitmen kebangsaan bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. 3. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. 3. Karakteristik Indonesia. 1. Negara Indonesia dalam lingkup kesatuan dan persatuan. Kita sering mendengar kata negara, bahkan kita sering mengucapkan dan mendengarkan orang mengatakan negara Indonesia. Apa itu negara? Negara dalam bahasa Arab disebut baladun, dalam bahasa Belanda disebut stad, dalam bahasa Inggris disebut state, dan dalam bahasa Prancis disebut etat, yang mempunyai arti keadaan yang tegak dan tetap, atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Lalu kedua ada unsur-unsur terbentuknya negara. A. Wilayah. Wilayah suatu negara merupakan kesatuan ruang yang meliputi daratan, lautan, udara, dan wilayah ekstrateritorial. Lalu B. Ada rakyat. Rakyat dalam suatu negara terdiri atas penduduk dan bukan penduduk Indonesia. Penduduk terdiri atas warga negara dan bukan warga negara. Berdasarkan pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, ayat 1, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ayat 2, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Selanjutnya, C. Pemerintah yang berdaulat. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan, negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Ketentuan pasal ini menegaskan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan adalah republik. Lalu selanjutnya D. Pengakuan dari negara lain. Pengakuan kemerdekaan bangsa Indonesia pertama kali diperoleh dari Mesir pada 10 Juni 1947. Pengakuan dari negara lain ini memiliki arti penting bahwa bangsa Indonesia mempunyai kedudukan yang sejajar dengan bangsa lain, yaitu sebagai bangsa yang merdeka.
Sebagai bangsa yang merdeka, maka bangsa Indonesia mempunyai kedaulatan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa turut campur dari negara lain. Persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah-pecah. Kesatuan berarti suatu keadaan yang menjadi satu yang erat kaitannya dengan keutuhan. Persatuan adalah perserikatan, ikatan, atau gabungan beberapa bagian yang sudah bersatu. Persatuan mengandung makna terikatnya beberapa bagian menjadi satu kesatuan. Sedangkan kesatuan berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan. Persatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Manfaat berkembangnya sikap persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia antara lain yaitu 1. Memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi segala ancaman dan gangguan dalam bernegara. 2. Memudahkan mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hanya akan tercapai apabila semua negara bersatu padu dan terlibat mewujudkan tujuan nasional tersebut. Ketiga, terciptanya suasana yang tentram, aman, dan damai karena semua orang menunjukkan sikap setia kawan, toleran, dan solider dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Terdapat 3 makna penting yang terdapat dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu 1. Rasa persatuan dan kesatuan menumbuhkan semangat kebersamaan dan sikap saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. 2. Rasa persatuan dan kesatuan menumbuhkan rasa kemanusiaan dan sikap toleransi yang tinggi antar sesama, sehingga mewujudkan suasana kehidupan yang harmonis, serasi, dan selaras. Rasa persatuan dan kesatuan bangsa menumbuhkan terjalinnya rasa persahabatan, sikap tolong-menolong, kekeluargaan, dan kerjasama antar sesama. Nah, terima kasih atas perhatian teman-teman yang sudah menonton video ini. Terus semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.